Selamat pagi Pak Yanwar. Selamat pagi Mas Alfa. Ya, Silakan duduk ya. Pak ya, terima kasih Pak. Gimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan sehat Pak. Syukurlah kalau sehat. Saya senang mendengarnya. Mas Alfa mungkin bisa menebak ya kenapa saya minta kamu ke sini? Iya Pak, ya mungkin karena saya 3 hari nggak masuk sekolah dan nggak izin Pak. Oh iya, betul sekali. Saya senang Mas Alfa bisa peka ya dan tahu kenapa kita perlu bicara. Maaf kalau boleh tahu, bisa cerita nggak apa yang terjadi sama kamu sampai nggak hadir selama 3 hari dan tanpa kabar? Ya Pak, sebenarnya saya di rumah membantu orang tua panen Pak. Kebetulan sawahnya baru aja panen dan saya harus ikut membantu Pak. Oh begitu ya. Bantu orang tua itu memang penting ya. Dan itu suatu hal yang memang sangat luar biasa. Dan saya sangat menghargai niat baikmu untuk membantu keluarga. Kalau boleh tahu, apa saja yang kamu lakukan selama panen itu? Saya bantu memetik dan memanen tanamannya Pak, hasil panennya. Itu saya harus bantu dari pagi sampai sore Pak. Dari pagi sampai sore ya? Iya. Wah, pekerjaan yang sangat berarti ya. Jadi kamu sangat berbakti kepada orang tua ya. Iya. Itu hal yang patut diacungi jempol. Terima kasih Pak. Tapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab di Sekolah. sekolah. Kalau dipikir-pikir lagi, menurut Mas Alfa, apa yang sudah dilakukan itu sudah tepat atau masih ada yang kurang ya? Belum Pak, soalnya saya nggak izin kalau nggak berangkat sekolah. Oh gitu. Belum izin. Ya sih, saya juga setuju juga sih. Terkadang kita memang dihadapkan pada situasi yang sedikit sulit gitu ya. Kalau menurut Mas Alfa sendiri, sebetulnya apa sih yang seharusnya dilakukan kalau misalkan kejadian seperti itu tidak terulang kembali? Ya, mungkin kalau misalnya saya nggak masuk sekolah, saya izin dulu Pak, bisa lewat surat titip ke teman atau foto suratnya kirim ke WA Pak yang Pak. Oh iya, tepat sekali. Betul. Komunikasi itu kan memang penting ya, Ya. biar kita semua tahu kondisi masing-masing dan mungkin kamu juga bisa ngasih tahu orang tua tentang pentingnya kehadiran di sekolah. Jadi bisa diatur waktu lebih baik. Ya Pak, nanti saya coba obrolkan ke orang tua saya supaya kalau nggak masuk bisa izin terlebih dahulu. Oke, itu ide yang bagus ya Mas Alfa ya. Saya senang kamu bisa berpikir dengan solusi yang positif. Nah, terkait dengan tugas-tugas yang tertinggal selama kamu nggak masuk sekolah, menurut kamu bagaimana? Ya, saya sadar Pak ketinggalan banyak materi soalnya 3 hari kan tidak masuk sekolah. Mungkin nanti saya akan kerjakan tugas-tugas yang tertinggal dan minta bantuan teman-teman untuk mengajarkan materi-materi yang sudah tertinggal Pak. Wah, luar biasa, itu langkah yang hebat dan langkah yang tepat ya. Saya yakin guru-guru yang akan menghargai niat baikmu itu akan memberikan gitu ya, memberikan dan menghargai usaha yang kamu lakukan untuk mengejar ketertinggalan. Yang penting tetap semangat belajar, jangan sampai kendor ya. Siapa diusahakan? Bagus sekali. Ingat Mas Alfa, kita semua di sini mendukung kamu untuk sukses, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau ada masalah lain, jangan ragu untuk bercerita. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Saya akan berhati-hati lain kali. Oke, sama-sama Mas. Senang saya bisa membantu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran dengan semangat yang baru ya. Siapa? Terima kasih Pak Yanwar. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Siapa? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kartika dan Cesa. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya cuma hanya ingin bertanya. Tadi kan saat saya mau ke kelas, saya mendapati di depan kelas kalian kok agak ramai. Kalau boleh tahu kenapa ya? Ini Pak, tadi kan ada kegiatan proyek PKK. Oke. Dan masakannya Cece itu gak enak dan gosong deh. Oh gitu. Caca, apa betul demikian? Iya Pak, saya sudah mencoba, tapi masih kurang berhasil. Hmm, ya nggak apa-apa ya. Itu kan bagian dari proses belajar ya. Semua orang juga bisa melakukan sebuah kesalahan. Namun dari sebuah kesalahan itu kan kita bisa mengambil hikmahnya untuk bisa lebih baik. Nah, kira-kira apa yang diucapkan tadi Caca ke Caca? Saya
bilang masakannya nggak enak, terus gosong, jadi nggak layak dijual deh. Oh, begitu. Kira-kira menurut Firda, apa yang kamu lakukan tadi sudah tepat atau belum? Mungkin belum, Pak. Oke, kalau boleh tahu kenapa? Karena saya bilang begitu di depan Caca dan teman-teman. Jadi mungkin Caca merasa sedih. Gitu ya. Itu bisa jadi juga sih. Caca, apa yang kamu rasakan saat Firda bilang begitu? Saya merasa sedih Pak, jadi nggak percaya diri lagi buat masak. Oke, harus mengerti ya. Nah, Firda, kita kan punya kesepakatan untuk saling menghormati gitu ya. Termasuk saat teman kita membuat sebuah kesalahan. Dan menurut kamu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi seperti ini? Saya akan minta maaf ke Caca, Pak, dan nggak akan mengajak dia lagi. Oke, bagus. Caca, Firda sudah menyadari kesalahannya. Kira-kira apa yang kamu pikirkan? Saya hargai Pak, saya juga akan menjadi lebih baik lagi. Bagus, itu semangat yang luar biasa. Nah, Firda, coba sampaikan sekarang permintaan maafmu ke Caca. Caca, saya minta maaf ya kalau tadi saya bilang masakannya nggak enak. Iya Firda, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita berteman kembali ya, dan ciptakan lingkungan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Oke? Jangan lupa bersalaman, coba bersalaman. Oke, tunjukkan senyumnya yang terbaik. Oke, terima kasih. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas dan membuat proyek yang baru ya. Siapa tahu nanti proyek yang kalian bikin dengan semangat yang baru akan menghasilkan produk yang lebih baik. Oke Pak, terima kasih. Oke, tetap semangat ya. Ya. Ya, silakan kembali. Selamat siang, perkenalkan nama saya Petrus Damianus Cesar Engineer Alfa Ananta, kelas 11 TCKT 1 SMK Negeri 1 Cilacap. Setelah saya mengikuti proses restitusi tentang masalah saya merasa lebih diperhatikan dan dipahami. Dengan ini membantu saya melihat dari sudut pandang orang lain dan menuntun saya menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat. Saya belajar bahwa saya bisa mengambil tanggung jawab dan memperbaiki situasi dengan lebih baik. Pak Yanwar sebagai wali kelas mengajak saya berpikir lebih dalam tentang mengapa saya melakukan kesalahan tersebut dan bagaimana saya bisa bertindak berbeda di masa depan agar tidak mengulanginya lagi. Ini membuat saya merasa didukung, dipahami, dan lebih terbuka untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika dari kelas 11 TJKT 1 SMK Negeri 1 Cilacap. Setelah saya mengikuti proses restitusi tentang masalah saya merasa lebih dapat mengontrol ucapan saya setelah mendapatkan nasihat dari Pak Yanuar tentang tidak boleh mengejek seseorang karena dapat membuat orang tersebut sakit hati. Dengan ini, membantu saya melihat dari sudut pandang orang lain dan menuntun saya menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Saya belajar bahwa saya bisa menanggung tanggung jawab dan memperbaiki situasi dengan lebih baik. Pak Yanuar sebagai wali kelas mengajak saya berpikir lebih dalam tentang mengapa saya melakukan kesalahan tersebut dan bagaimana saya bisa bertindak berbeda di masa depan. Ini membuat saya merasa didukung dan lebih terbuka untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Syesha Prila Azani dari kelas 11 TJKT 1 SMK Negeri 1 Cilacap. Setelah saya mengikuti proses restitusi tentang masalah saya merasa lebih percaya diri. Dengan ini membantu saya melihat dari sudut pandang orang lain dan menuntun saya menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Saya belajar bahwa saya bisa mengambil tanggung jawab dan memperbaiki situasi dengan lebih baik. Pak Yanuar sebagai wali kelas mengajak saya berpikir lebih dalam tentang mengapa saya melakukan kesalahan tersebut dan bagaimana saya bisa bertindak berbeda di masa depan. Ini membuat saya merasa didukung dan lebih terbuka untuk belajar. Terima kasih.